cara ibaratnya masuk karakter itu gimana? Buat aku sih mindset aku, I really already had this life before in, I don't know, in in other dimension maybe. Selamat datang kembali di The Industry presented to you by Oppo. Sebuah acara mingguan tentang segala hal yang berhubungan dengan industri perfilman Indonesia, di mana saya, Arifin Putra, ngobrol dengan orang-orang berbakat yang memiliki passion yang sama dengan saya, cinema. So, without further ado, let's roll! Hai Asmara, apa kabar? You doing good? Hanging on like everyone else. And you? I'm doing well as well because I got this. Ada dapat kiriman tiramisu for adult Arifin Putra. Thank you so much. Made by myself. Kayaknya kamu ada hubungan dan sejarah yang cukup kuat dengan Italia. Pernah kuliah di sana, cum laude pula. What's your connection to Italy? Jadi dari kecil memang pengen masuk ke dunia fashion. Jadi aku ambil kuliahnya fashion business. Terus itu masih di LaSalle College International Jakarta. Di hari pertama aku kuliah ketemu sama satu dosen namanya Dani Ismanu. Miss Dani ambil sastra Itali setelah untuk melengkapi sastra Prancis dan pernah tinggal di Verona 2 tahun. Verona kotanya Romeo and Juliet. Nah, karena kita sering ngobrol, she inspired me so much about Italy and learning other languages to shape our point of view or to open our mind about other cultures gitu, or even to understand our own cultures by learning other cultures gitu. Nah, jadi sekarang bisa bahasa apa aja nih? Fluent, yeah, of course, Indonesian, English, Italian, Prancis, not so good. Learning again, Spanish yang paling low karena cuma belajar sebentar. Tu parles français, ya? Yeah, un petit peu. J'étudie le français un peu. C'est très drôle, hein? Nah, dengan belajar begitu banyak bahasa itu juga ikut membantu dalam proses acting nggak sih? Maksudnya? For me it is. For me it is. How so? How so? Do explain. Menurut aku ketika kita menggunakan bahasa yang berbeda, cara pikir kita berubah, personality kita berubah. Pertanyaan menarik kalau gitu. In what language do you think first? Indonesian, of course. Aku nanya ini semua karena maksudnya adalah pengen ngerti cara kamu approach acting, karena maksudnya belajar marketing soal luxury brand, you love languages, tapi pada saat yang sama suka menari juga. Jadi pengen tahu aja gimana itu semua membantu kamu sebagai seorang aktris. Karena yang menarik juga, kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, tapi the first film you played in itu kan Setan Jawa ya? Iya, Setan Jawa. Kalau Setan Jawa kan juga menariknya adalah itu film bisu kan? Iya, film bisu, hitam putih, live performance diiringi dengan gamelan dan orkestra klasik. Nah, kebetulan karena ada background aku di seni tari, jadi makanya bisa semuanya pemainnya itu semua maestro tari Jawa dari Institut Seni Surakarta, di ISI Surakarta. Jadi kayak semua pemainnya itu maestro, cuman aku doang yang mungkin kayak rakyat jelata. Mungkin kalau di level tari gitu kayak aku nari as a hobby gitu. Jadi aku ambil kelas pole dance, tango, flamenco itu as a hobby gitu. Cuman begitu casting mungkin dikasih gerakan tarian Jawa, mungkin badannya juga lebih mudah dibanding orang yang sama sekali nggak nari gitu kan. Tapi karena postur tubuh aku dan mungkin muscle memory-nya itu tarian lain, bukan tarian Jawa, jadi postur badan aku atau gerakan tari aku berbeda sama penari-penari yang lain yang memang maestro gitu. Jadi mungkin itu memberikan dinamika dan warna yang berbeda, sehingga peran aku juga di situ jadi kelihatan something off but something interesting gitu. Kok bisa gitu ketemu sama Mas Garin gitu? Ketemu Mas Garin sebetulnya karena awalnya ke premiernya Cokro Aminoto waktu itu. Okay. Nah, because I love fashion, jadi I dressed up gitu my way. Dan Mas Garin inget, jadi Mas Garin nanya ke Paul Agusta kayak, Paul itu siapa perempuan surrealis? Dia bilangnya surrealis. Wow. Perempuan surrealis itu, and I got the casting call because of my fashion background maybe gitu. Dan kebetulan memang pas lagi dipanggil casting call, memang aku 3 bulan lagi les nari non-stop tiap hari, weekend juga les. Jadi kayak
something right, also in the right time gitu. Jadi kayak semuanya kayak inline aja gitu. I need you to become my stylist kayaknya. Jadi biar bisa dapat film-film Garin. Terus waktu itu langsung love at first sight untuk acting dan menari, atau tetap masih ada rencana lain, maksudnya tetap mau ke fashion atau modeling? Karena kalau nggak salah kan kamu mulai dari modeling ya? Jadi aku modeling waktu aku teenagers, tapi dari dulu memang cari cara untuk masuk ke dunia perfilman, cuman memang belum ketemu aja sih. Jadi kayak karena dari aku mulai pertama kali foto umur 14 tahun, dari kayak foto-foto katalog, terus ikut salah satu kayak modeling competition salah satu majalah di Indonesia. Waktu itu lagi zaman aku SMA, itu salah satu majalah itu lagi hits banget gitu. Gadis. Go Girl. Go Girl. Go Girl. Wow. Terus karena masuk ke Go Girl sering dikirim casting tapi lebih ke iklan. Akhirnya dapet, waktu itu aku kuliah, pertama kali aku iklan, sutradaranya Dimas Jai di Dingrat. Nah itu pertama kali aku syuting. Oh iklan langsung Dimas Jai? Wow, how does that happen? Ini gimana sih caranya film pertama Garin Nugroho, iklan pertama Dimas Jai? Wow, I envy you. Nah terus the funny thing is, di OP-nya Mas J waktu itu aku umur 19 tahun itu Pak Theo, yang which is jadi di OP-nya Setan Jawa. Jadi after all those years aku yang kayak Pak Theo kita ketemu lagi. Dan ketemu lagi sama Pak Theo di film Kamila Andini. Jadi aku paling banyak kerja kayaknya sama di OP Pak Theo. Terus ya mulai casting iklan, tapi waktu itu aku nggak ketemu cara masuk ke film. Pernah casting berapa kali sama Joko, sama Abang. Akhirnya tapi dapet juga? Enggak, waktu itu waktu aku masih kuliah, aku casting Unwrap, terus casting Modus Anomali, nggak ada yang dapet. Akhirnya aku yang kayak, oh mungkin belum jodoh, akhirnya aku pilih ambil S2, terus berangkat ke Italia karena dapat beasiswa juga. Terus waktu itu juga lagi cinta-cintanya sama Italia kan. Tapi dari dulu kuliah di Italia juga, in my mind selalu kayak aku pengen kerja di film gitu. Terus habis itu akhirnya pas pulang, aku sempat kerja di kantor sebetulnya. Jadi waktu lagi Setan Jawa itu aku baru masuk kantor 2 minggu. Terus izin cuti 3 minggu buat syuting Setan Jawa. Terus aku bilang, kalau misalnya if I'm a burden, if you want to let me go, it's okay gitu. Jadi aku maksudnya ya kalau misalnya harus berhenti dari perusahaan yang hire aku, akhirnya mereka decided untuk nungguin aku. Jadi aku syuting 3 minggu untuk Setan Jawa, habis itu balik ke kantor kerja lagi. Tapi begitu balik ke dunia kerja di kantor, kayaknya udah nggak bisa balik karena aku udah jatuh cinta banget sih waktu syuting pertama kali sama Mas Garin. Nah ngomongin soal passion, tadi kan sempat bilang suka dengan film-film festival lama gitu kan. That peculiarity itu datangnya dari mana? Kadang-kadang aku nonton film yang aku suka, misalnya film dulu mamaku suka banget nonton Pretty Woman, jadi film waktu aku kecil aku nonton paling sering itu Pretty Woman. Jadi aku mulai cari tahu misalnya Julia Roberts filmnya apa aja. Jadi aku cari tahu dia main film apa aja, atau Richard Gere main film apa aja. Nah, jadi dari list film-film mereka, aku nontonin, aku cari satu-satu. Terus aku suka aktor lain, aku cari. Jadi aku belajarnya sih dari filmografi aktor-aktornya. Nah pasti salah satu itu akhirnya masuk ke sirkuit film-film festival, mulai masuk ke Monica Bellucci, mulai masuk ke kayak Vincent Cassel kayak gitu. Jadi terus mulai mengenal sutradara, akhirnya mulai cari tahu sutradara apa aja sih, bikin film apa aja sih, kayak masuk ke festival apa aja sih gitu. Jadi kayak udah rada obses gitu. Ya kalau nggak salah bikin rencana hidup saat umur 5 tahun ya. Jadi what was the big plan if I may know? I mean waktu umur 5 tahun itu bikin sebuah rencana, nah rencananya apa? What did you want to achieve? Kayak I want to experience many lives. I want to experience, I don't know, I like something with adrenaline. I like aku bosanan anaknya, jadi kayak the idea of living many lives in this one lifetime kayak an ultimate goal mungkin. Jadi dan dulu waktu itu mungkin waktu aku umur 5 tahun aku ada 3 princess yang aku suka dari Disney, Pocahontas, Little Mermaid sama Jasmine. Tiga-tiganya nggak ada yang pakai dress. Oh oke. Okay. Yes.
Terus kayak Pocahontas tinggalnya di hutan gitu, Little Mermaid di bawah air. Terus si Jasmine punya pet si Raja, which is tiger. Jadi ya, apa ya maksudnya, kenapa aku harus pingin paling suka princess yang mana? Kayak why I couldn't experience everything gitu. Jadi ya, mungkin umur 5 tahun mikirnya kayak gitu kali. A bit peculiar kid maybe. It's not, tapi maksudnya sebagai aktris ya sempurna. I mean, you have the best motivation ever untuk jadi aktris. Pengen live out other lives. That's a very interesting way of seeing it. Kalau lu sendiri belajar acting itu di mana? Sebetulnya pengen banget belajar secara akademis. Kalau misalnya punya kesempatan, I would love to. Cuman kalau misalnya ambil kuliah atau apa, memang belum. Tapi aku ambil beberapa workshop acting di Istituto Italiano di Cultura Jakarta. Kadang-kadang mereka ngundang seniman atau orang teater untuk bikin workshop. Nah, aku selalu ikut. Walaupun lebih banyak workshop contemporary dance jadi yang aku ikutin juga. Okay. Jadi kayak buat aku anything to develop the ability to communicate with your body or with your soul in a way gitu. Jadi aku selalu ambil gitu. Tapi yang selalu nolong aku sih sebetulnya tiap pekerjaan yang aku ambil selalu menolong aku untuk belajar lebih lagi gitu di dalam dunia acting, dan aku ngerasa selalu terbantu sama hubungan yang aku punya dengan sutradara dan cast lainnya. Jadi biasanya setiap pekerjaan yang aku ambil itu kayak selalu kesempatan untuk belajar gitu. Gue bisa bayangin banget sih lu bisa menikmati kayak kuliah akademis tentang classically trained acting gitu kan. Kalau ini menarik sih, kalau buat lo sendiri acting itu apa sih artinya? Acting is living, I think. It's a way of life gitu. Terus dengan tidak pernah menjudge orang lain ya, karena maksudnya kita nggak pernah tahu apa yang pernah mereka alamin, the background atau their goals in life gitu. Jadi kayak maksudnya acting for me maybe learning to understand more about humanity. Yeah, I guess so. Ini menarik sih. Ini bisa jadi buat Pancasila juga bagus ya, untuk belajar toleransi. You have to learn acting. Yes, of course. Iya, karena pada dasarnya you can never judge your own character kan. Maksudnya no, you cannot. Mau karakternya baik ya, mau jahat kayak, mau bunuh-bunuh orang kayak, we still have to see hidup itu dari sudut pandang karakternya kan. Dan aku selalu merasa karakter yang aku pernah mainin ya, it's part of me, it's part of my character in a way gitu. Jadi maybe it's a life that I never had and I have the chance to experience it now gitu. Setiap karakter yang aku mainin, aku selalu belajar sesuatu dari mereka. As I treat them like a real person. Oke. It is. They are a real person. Oke. Nah ini beneran ini menarik banget. Jadinya kalau misalnya kayak jadi karakter yang baru gitu ya, emang rasanya do you feel like a bit schizophrenic bahwa ada dua orang dalam satu jiwa gitu ya? There's Asmara and then there's the character, atau memang kamu menjadi karakternya? Mungkin kayak sebelum action itu masih ada dua, tapi begitu when the lights is on, when the sound is on roll, when the camera is roll and the director set action, it's one. Begitu cut, dua lagi. Oke. Nah, khususnya karakter-karakter yang agak rumit ya, atau yang mungkin bisa dibilang bahaya dalam tanda kutip, itu cara ibaratnya masuknya dan akhirnya juga pelan-pelan melepaskan karakter itu gimana? Mungkin agak susah jawabnya, kayak sebenarnya karena I never really know in a way secara teori ya. Maybe it's more like feeling and emotion. Jadi kayak kalau aku sih benar-benar biasanya I feel more comfortable. Memang aku full 100% begitu action and gone a bit by bit after cut. Dan untuk pendalaman karakter dan lain-lain, I don't know how to explain. It feels more like a feeling ya. Jadi kayak maybe I really try to connect something that's inside of me to be activated. In a way, buat aku sih mindset aku, I really already had this life before in I don't know in other dimension maybe. Jadi try to recall my DNA to be back.
Oke, jadi recall pengalaman dari kehidupan yang kamu yakin banget udah pernah kamu ngalamin dalam kehidupan yang lain. Iya. Oke, I know wow, it's a that's bit. interesting. Wow. Nah, Ada yang pernah jelasin kayak gini nggak? Enggak sih. That's weird. Makanya, again, as you said, nggak ada benar, nggak ada salah kan. Everyone has their own way gitu kan. So if you're multidimensional being, awesome. Tapi kalau gitu, misalnya lagi acting nih adegan yang sangat intens gitu kan. Dan pas dengar kata cut, are you sometimes still in there and it takes you time to realize? No. After cut, misalnya nangis ya. Ini kejadian waktu Setan Jawa sih, kayak nangis. Kayak my husband is dead. Gimana not nangisnya? that suffering. How do you cry? Okay. Terus cut, I was like, yay, it's cut, like that. Oh, wow, that's quick. Okay. Karena kalau gue pasti gue butuh waktu sih. Kalau misalnya habis adegan intens, terus tiba-tiba orang tepuk tangan, gue justru yang gue harus pergi. I can't. I'm like, don't break it for me. Hello everyone, we want to take a quick moment to thank our sponsor Oppo for making the show possible. All video calls and also behind the scenes are shot on Oppo using the Oppo Reno 4 Pro. HP ini ada satu fitur yang cukup menarik bernama AI Color Portrait. Jadi kalau kita mengambil sebuah video atau foto menggunakan AI Color Portrait ini, subjeknya, saya, akhirnya tetap berwarna, namun backgroundnya semuanya hitam putih yang memberikan efek video atau foto yang sangat unik dan sangat menarik. Give it a try. And now, back to our show. Itu akhirnya ada bantuan dari playlist misalnya, atau misalnya bikin karakterisasi, atau misalnya baca buku tertentu. Playlist selalu membantu. Sih. Dan kadang-kadang playlist, kadang-kadang I need silence, jadi nggak emang pas lagi. Dan meditation really helped me a lot sih, to come back to the 0 point, to cleanse your mind, to cleanse your soul. Kayaknya gue harus belajar meditasi deh. Iya, ibaratnya kayak oke, kalau diet or detox itu kayak ngebersihin badan, tapi jiwa juga harus dibersihin. Dan dengan begitu banyak kerjaan, gimana sih caranya lu membalance antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi? Membagi kehidupan pekerjaan dan pribadi sulit, karena aku merasa pekerjaan di dunia ini itu adalah bagian dari kehidupan pribadi. Dan kalau kayak gitu, ini nggak usah terlalu detail sih, tapi maksudnya kalau begitu bagi waktu dengan keluarga dan juga dengan misalnya pasangan gitu, itu jadinya it's quite hard ya? It is hard, tapi keluarga aku, kita emang deket sih, jadi kayak biasanya keluarga aku selalu main sama teman-teman aku. Even aku nggak ada di rumah, teman aku main ke rumah dan hang out sama keluarga aku. Terus kayak misalnya kalau event premiere dan lain-lain, kalau misalnya aku bisa ajak, aku undang, mereka datang. Even acara Zoom aku aja mereka datang nonton. Oh wow. Yes, they're so very active also gitu, kayak mendukung banget. Kalau misalnya pasangan, dia juga mendukung 100% dan he's very proud I think of what I'm doing. Jadi kayak nggak ikut campur sama sekali sih, kayak maksudnya nggak ibaratnya he thinks that I know what's right for me and he just let me be. Best kind of boyfriend. So, what's next for you untuk Asmara Abigail? Apakah sudah ada rencana di tengah pandemi ini atau udah bikin rencana post pandemic mau begini gitu? Sebenarnya di tengah situasi kayak gini kita mau bikin plan juga seems useless in a way, kayak it's a more like mungkin lebih kayak goal kali ya. I like it more goal rather than dreams, karena kayak goal lebih practice. Kalau dream itu kayak lebih ngawang-ngawang gitu. In a way aku tulis goal itu lebih kayak supaya the path is clearer in a way, tapi maksudnya untuk planning yang lebih pragmatik gitu belum ada sama sekali. Even kayak I don't plan to catch any flight atau kayak trip for personal. Mungkin kalau misalnya pekerjaan lebih terjadwalkan. Tapi lucunya maksudnya di akhir tahun ini malah makin banyak project.
Oh wow, oke. Gitu. Jadi kayak maksudnya just go with the flow, still stick with my own goals to open the path. Dan kayaknya punya to have trust, faith in any way you like or you feel comfortable helps a lot sih. Oke, nah kalau sekarang dapat banyak tawaran di akhir tahun begini, agak parno atau lebih hati-hati milih film atau sama aja, just business as usual? Pasti selalu tanya maksudnya protokol kesehatan, berapa orang yang involved, seperti apa, dan kalaupun bisa pekerjaan di luar kota, misalnya kayak kamar dan lain-lain, itu protokol kesehatannya seperti apa gitu. Lebih concern ke situ, cuman dan dilihat juga proyeknya seperti apa, kayak kalau misalnya it's worth it ya let's go gitu. Dan kalau lo kan termasuk masih bisa dibilang relatif baru di dunia perfilman kan? Iya baru banget. Relatif, bilang aja relatif. Tapi menurut lo apa sih yang lo mengharapkan yang perlu terjadi dalam industri ini untuk mengakomodasi aktris-aktris muda seperti lo? So what would you like to change or what do you think needs to change supaya aktris-aktris muda seperti lo tuh bisa makin berjaya lah gitu? Sebetulnya zaman aku dulu sama zaman sekarang mungkin udah agak beda. Kayak maksudnya dengan adanya sosial media, ada banyak lab acting yang tersedia gitu di Jakarta. Kayak misalnya bengkel acting Kumanya, punyanya Paul Agusta. Maksudnya zaman aku dulu nggak ada. Banyak yang ikut workshop acting, terus akhirnya kenalan sama orang film, atau kenalan sama mentornya. Kayak misalnya Paul, aku yakin banget dia channeling anak-anaknya yang berbakat untuk masuk ke ranah industri, either punya kenalan casting director yang dikenal-kenalin, atau ada agency yang memang menampung gitu. I don't know how it works gitu, cuman aku ngerasa sekarang lebih open karena adanya sosial media. Dan dengan adanya sekarang pandemik, mungkin sekarang tadinya kita film itu channelnya cuman ke bioskop, baru masuk ke OTT. Sekarang banyak banget yang langsung produksi ke OTT dulu dan nggak masuk jalur bioskop. Nah, dengan tidak sengaja, ya maksudnya ini membuka jalur lebih banyak produksi gitu. Dengan lebih banyak produksi, pasti dibutuhkan lebih banyak aktor gitu kan. Yang diperlukan untuk cerita, kebutuhan cerita dan lain-lain. Buat aku sih yang paling aku perhatikan, kalau sekarang kan ya pasti ini juga it happens every time gitu. Kalau ada satu film sukses, genre tertentu pasti semua orang bikin itu. Aku rasa kita perlu lebih diverse dan lebih mendobrak atau lebih berani untuk membuka genre-genre yang lain dan cara director bekerja gitu. Maksudnya tiap director punya stylenya masing-masing. Mungkin industri bisa memberi kesempatan buat mereka explore sehingga terbentuk cara-cara komunikasi lewat film atau film language yang baru, memberikan director itu kebebasan untuk menyuarakan visi misi mereka, lebih berani, dan kita dengan cara seperti itu kita juga bisa lebih tahu market seperti apa sih gitu. Apakah tipe market yang ini cuman yang disuguhin seperti ini? Tapi sebenarnya menurut aku pie-nya gede banget dan pasti banyak, there's a hole in the market that we need to fill. For peculiar actors. Oke, last question. Kalau selain aktris, ada ambisi untuk jadi profesi lain, misalnya produser, sutradara, atau penulis, atau you're very happy being an actress? I'm very happy with my profession as an actress, tapi kalau misal ditanya seperti pertanyaan ini, mungkin profesi lain di dalam industri film yang aku tertarik adalah produser. Okay. Gitu, karena I like meeting people, I like lobbying, I like film festival, mingle, meeting, selling the project. Film festival nih, ketahuan nih. I love film festival. Film festival it's like a playground for me. Okay, well thank you so much. Terima kasih banyak untuk Arifin. waktunya. Semoga sehat selalu, semoga You waras too. selalu. Dan semoga kita ketemu di suatu tempat nanti, suatu saat nanti. Yeah, and untuk
Semoga kita ketemu di produksi berikutnya. Amin. Oke. Bye-bye. Thank you so much ya. Bye, thank you so much. Itu dia Asmara Abigail. Saya belajar sesuatu yang baru hari ini, yang menurut saya sangat menarik, bahwa kalau biasanya saya sebagai aktor, kalau misalnya ada karakter yang saya nggak pahami, ya saya riset sedalam-dalamnya, saya coba cari tahu dan observasi dan lain-lain. Tapi kalau Asmara dia punya pendekatan yang cukup unik, di mana dia merasa bahwa setiap karakter yang dia peranin itu dia dituntun oleh karakter atau kehidupan yang pernah dia jalani di kehidupan dia yang lain, di masa lalu atau di dimensi lain. So apparently, she's a multidimensional being. That's just fascinating. Kalau kalian suka dengan episode kali ini, like dan subscribe. Kalau kalian ada pertanyaan atau misalnya ada komentar tambahan, langsung komentar di bawah. Dan supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya dari The Industry, presented to you by Oppo, klik tombol lonceng. That's it for today. Thank you to all cinema heads out there. Stay safe, stay healthy, wash your hands. And that's a wrap.